Jangan sekarang, lari Bud, tegas Gama. Di tengah-tengah pelarian itu, Danan melemparkan cahaya putih dari kerisnya, sehingga bertabrakan dengan bola api itu dan membuat ledakan besar. Cari tempat aman, perintah Nyi Sendang Rangu, sambil ia bergegas membuat tirai hujan untuk mengurung api dari ledakan barusan. Dengan cepat Gama mengambil siasat agar mereka bisa bersembunyi dan mengganggu keberadaan Raden Sengguni yang mengendalikan api itu. Mata Gama seketika terpejam. Hentakan 3 kali kakinya menyentuh tanah, sontak membuat perhatian dari mereka semua. Kring, kring, kring. Perintah kepada Meong Hideng sudah Gama berikan untuk segera menyerang Raden Sengguni, membuat Meong Hideng menerkam ke arahnya. Raungan berkali lipat lebih kencang keluar dari Meong Hideng. Dengan jauh lebih brutal, ia berlari ke arah Raden Sengguni, yang sebelumnya meremehkan Meong Hideng, kini membuat dirinya sedikit kewalahan. Apalagi gelang gengge di genggaman tangan Gama sudah berbunyi 2 kali. Binatang pelindung sang ulama tersohor. Sayangnya tidak begitu berguna. Aku sudah cukup tahu binatang hitam ini, teriak Raden Sengguni. Gam, cepat perintah aku, tegas Budi. Kali ini semakin geram. Namun Gama sama sekali tidak terpancing oleh ucapan Raden Sengguni. Gama dan Danan melihat Kimbul berusaha komunikasi dengan Wirangon. Gerakan tubuh dan ucapan mulutnya yang tanpa mengeluarkan suara itu bak sedang mempersiapkan sesuatu. Begitu juga dengan Danan. Pukulan jarak jauh segera ia layangkan dengan sebuah ajian yang baru pertama kali Gama ketahui. Nan, sekarang, bisik Gama, melihat kembali sedikit celah yang bisa Danan manfaatkan ketika Raden Sengguni teralih fokuskan oleh Meong Hideng. Ajian lebur saketi, aku tahu dengan jelas ajian takkan bisa melukaiku, apalagi membunuhku, teriak Raden Sengguni. Dengan segala ajiannya ia dapat mengetahui semua yang akan mereka lakukan. Sret. Di tengah kesombongan dan keangkuhannya, Raden Sengguni tiba-tiba sebuah luka bergaris mendarat di bagian pipinya. Penyebabnya adalah sebuah pisau. Kimpul, ucap Budi yang menyadari kerangkeng sukmonya Kimbul sudah berhasil menggores pipi Raden Sengguni. Apa yang kau lakukan, Raden lemah? Ucap Raden Sengguni berusaha menutupi dirinya yang cukup kaget dengan kejadian barusan. Aku mulai mengerti kekuatanmu. Kau bukan makhluk yang tak terkalahkan, balas Kimbul dengan lantang. Ucapan Kimbul dapat membuat Raden Sengguni geram. Urat-urat di bagian kepalanya sudah terlihat. Dengan pandangannya menatap tajam ke arah mereka semua. Kekuatan hitam yang ada dalam tubuhnya mengalir untuk membuat berbagai makhluk yang sedang bertarung itu berkumpul ke arahnya. Menurutmu begitu? Bicaralah saat kau sudah bisa menghadapi mereka. Ucapan Raden Sengguni dibarengi dengan kedatangan monyet hitam besar yang menerkam ke arah mereka semua. Namun tiba-tiba seseorang menendang makhluk itu. Cari lawan yang setimpal. Cahyo datang dengan kekuatan Wonosuro yang sudah menyelimuti dirinya, langsung berhadapan dengan sosok monyet besar dengan pertarungan yang tidak mudah bagi Cahyo. Bahkan ia sudah memberikan pertanda bahwa harus segera bergerak. Begitu juga dengan Dirga yang sudah dapat memastikan bahwa makhluk-makhluk di atas tanah pendekar ini berkekuatan lebih dan tidak bisa dengan mudah dimusnahkan begitu saja, walau keris-keris Dirga sudah berusaha menahannya. Senyum sumringah terpancar di wajah Raden Sengguni. Menyadari bahwa mereka semua semakin terpojok. Aku siap, Gam, bisik Budi. Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati di bumi ini, Nan. Jangan panik, ucap Gama yang terus membaca situasi sambil terus mengendalikan Meong Hideng. Jedep. Tiba-tiba sebuah pisau melayang menembus kepala siluman Loa Ireng yang secara diam-diam mencoba menyerang Gama. Jangan sentuh Gama, teriak Budi dengan cepat bergegas merobek sayap siluman itu. Jangan lengah, pasti dia punya kelemahan, lanjut Budi dengan gerakan tubuhnya terus memastikan keselamatan Gama. Bersamaan dengan Nyi Sendang Rangu menghampiri Danan. Kita harus menghentikan kutukan ini dulu, agar setan-setan itu bisa mati. Baru setelahnya kita urus Raden Sengguni, ucap Nyi Sendang Rangu. Membuat mereka semua mendengarkan ucapan Nyi Sendang Rangu, dan hanya Danan yang berani membuka mulutnya. Caranya?
Nyi Sendang Rangu mendapatkan petunjuk. Kutukan Sarebu lelembut ini berpusat pada sebuah prasasti yang berada di dalam reruntuhan Astana Giridhanya. Seandainya prasasti itu bisa dihancurkan, kutukan itu akan lenyap, termasuk semua makhluk itu. Penjelasan Nyi Sendang Rangu membuat Gama teringat pada sebuah mimpi ketika melihat Murni diseret bak binatang di reruntuhan yang ternyata adalah Astana Giridhanya. Membuat mimpi itu menjadi kenyataan, bahkan membenarkan petunjuk dari Nyi Sendang Rangu. Tapi, ucap Kimpul seperti tidak yakin, membuat mereka semua melihat ke arah Kimpul. Raden Sengguni memiliki ilmu Pangawaruh. Ia bisa mengetahui rencana kita, lanjut Kimpul. Semua langsung terdiam dan membenarkan ucapan Kimpul. Untuk Yang Maha Kuasa, ada 1000 jalan. Lihat menggunakan hati. Luwih tenangkan diri maneh Gama. Kaulah ayah di dia. Kepala Gama hanya mengangguk setelah mendapatkan bisikan dari Kilang Samana, dan terus melihat Ki Anam dan Ki Sanca yang sengaja Gama biarkan terus bergerak menyelinap tanpa disadari Raden Sengkuni. Biar aku saja, ucap Gama tiba-tiba setelah mendapatkan keputusan bulat dalam dirinya, manakala gelang Gengge dan hatinya seolah sudah menyatu dengan tenang. Sorban Kilang Samana sepertinya memiliki kemampuan untuk hal itu. Lanjut Gama berusaha meyakinkan mereka semua. Hanya Budi yang semakin menundukkan kepalanya di hadapan Gama. Gama langsung teringat pada ucapan Ki Dudui. Sorban yang kini sedang melilit sedari tadi di lehernya itu dapat menghilangkan keberadaan dirinya dan tidak disadari oleh orang lain, karena telah menemani Kilang Samana selama hidupnya sebagai benda yang selalu turun-temurun dari leluhurnya. Dengan meminta bantuan pencipta dari amalan dan setiap doa yang semakin khusyuk, hal itu dapat dilakukannya. Kamu yakin, Gam? Tanya Danan. Mungkin tidak bisa sesempurna itu untuk bersembunyi dari Pangawaruh Raden Sengguni. Tapi, aku bisa merasa ini harus dicoba, jawab Gama. Setelah hatinya terus mengucapkan amalan, dan bisikan suara Kilang Samana sudah dekat dengan kedua telinganya, Nyi Sendang Rangu mengangguk, memahami situasinya. Kita lakukan. Mungkin bila aku bertarung sendiri dengan Raden Sengguni, aku bisa mengurangi kemungkinannya menggunakan Pangawaruhnya, ucap Kimpul memberikan solusi lain. Berarti sisanya tinggal pendekar-pendekar mayat hidup ini, tanya Danan. 4 orang pendekar terpental dengan pukulan seseorang yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Mereka biar urusan kami, akan kami tahan sampai prasasti itu dihancurkan, ucap Cahyo, menyetujui langkah yang akan Gama dan Budi ambil. Begitu juga dengan Kimpul yang sudah bersama dengan sosok berwujud ular besar melindungi dirinya agar dapat memastikan keselamatannya akan mengalahkan Raden Sengguni. Raden Sengguni sudah beberapa kali berhasil menghindar dari serangan Meong Hideng. Tiba-tiba ia tersenyum tipis, terlontar dari bibirnya itu, manakala melihat Meong Hideng yang seketika terdiam, tidak melakukan serangan brutalnya lagi. Memang bukan lawan yang sebanding denganku, binatang biadab, teriak Raden Sengguni. Tanpa Raden Sengguni sadari, Gama baru saja melepas sorban yang mengikat di lehernya. Sudah ia usapkan sorban itu ke arah wajah Budi yang menunduk. Sebuah usapan yang dibarengi bacaan amalan dalam hati Gama. Apalagi ia sangat yakin, sejak tadi Kilang Samana sudah berada di sekitarnya. Apa akan berhasil, Gam? Tanya Budi. Walau ia sudah mendengar cerita dari Mang Idim tentang sorban peninggalan Kilang Samana, namun untuk pertama kali Gama akan mengenakannya. Gama hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan Budi, karena sudah melihat Meong Hideng perlahan menjauh dari pertarungan ketika Danan dan Cahyo mulai bergerak dengan cepat. Begitu juga Kimpul yang akan mengalihkan perhatian Raden Sengguni. Mereka sudah bergerak, cepat jalan, tegas Gama menepuk pundak Budi. Budi masih merasa aneh dengan wajah yang sudah banjir dengan keringat. Ketika kain sorban itu Gama usapkan, seluruh tubuhnya terasa dingin. Bukan karena angin malam, namun ada hal lain yang ia rasakan. Seharusnya kita sudah tidak terlihat oleh Raden Sengguni, tapi waktu kita tidak banyak, ucap Gama semakin cepat melangkah, diikuti dari kejauhan Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang ke arahnya. Budi dan Gama sesekali menggelengkan kepalanya ketika melihat Kimpul dengan Raden Sengguni yang sudah saling berhadapan
sementara Dana dan Cahyo sudah mulai menghadapi makhluk-makhluk yang diperintah Raden Sengguni. Beberapa kali Raden Sengguni mencari keberadaan Gama dan Budi yang kini perlahan luput dari penglihatannya. Ia merasa bahwa Gama dan Budi pasti merencanakan sesuatu, namun keyakinannya pada seluruh pendekar dan para anak buahnya di atas tanah para pendekar yang sudah ia bangkitkan membuat sedikit kecemasan yang ia rasakan perlahan berganti dengan keyakinan tidak akan sulit mengalahkan mereka semua dengan ilmu pangawruhnya. Sebelah sana Gam, hanya melalui samping kita akan cepat sampai di reruntuhan Astana Giridanyang. Benar Ki Sanca dan Ki Anam sudah di sana lebih dulu, Bud. Dua lelaki tua parubaya itu hanya terdiam cukup jauh di dekat reruntuhan Astana Giridanyang. Kepala mereka berdua hanya menggeleng, seolah mendapati sesuatu yang membuat mereka tidak percaya dengan penglihatannya. Mungkin tidak akan secepat itu Gam untuk menghancurkan reruntuhannya, ucap Budi setelah melihat Ki Sanca dan Ki Anam. Kita coba cepat bergerak, jawab Gama semakin tergesa-gesa, karena tidak mengetahui sampai kapan Raden Sengguni tidak dapat melihat dirinya bersama Budi dan Meong Hideng. Suara-suara teriakan kesakitan, pertarungan Dana dan Cahyo melawan suruhan Raden Sengguni tidak luput dari pendengaran Gama dan Budi. Begitu juga Kimbol yang terus berusaha mengalihkan perhatiannya. Gama dan Budi bersama Meong Hideng sudah hampir sampai di bagian belakang Astana Giridanyang dengan tumpukan reruntuhan yang semakin dekat, namun semakin terlihat luas dan tinggi. Bebatuan yang seolah sengaja tersusun sangat berantakan untuk menutupi sesuatu. Aku yakin di bawah reruntuhan itu terdapat prasasti Gam, bisik Budi teringat pada penjelasan Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Sedikit lagi kita sampai, jawab Gama. Kini sudah hampir sampai di bagian samping yang mengarah ke arah belakang, di mana Raden Sengguni yang masih sibuk dengan pertarungannya bersama Kimpul. Dari jarak yang semakin dekat dengan Ki Anam dan Ki Sanca, Gama melihat jelas Ki Sanca dari leweng sanca getih dengan tongkat di tangan itu. Sudah diketukannya berkali-kali ke arah tanah dan pohon yang berada di belakang tubuhnya. Sementara Ki Anam perlahan duduk bersila sambil menatap ke arah reruntuhan. Ada yang tidak beres, Bud. Tidak mungkin Raden Sengguni ceroboh dan pasti sudah mempersiapkan sesuatu, ucap Gama setelah merasakan hal lain dalam dirinya. Terlebih pada dua lelaki tua atas perintah Ki Dudui itu seperti sedang menyiasati sesuatu. Baru saja Gama akan sampai menuju Ki Sanca dan Ki Anam yang sedang menatap cemas ke arahnya. Tiba-tiba ketukan tongkat Ki Sanca mengeluarkan ular yang cukup besar bergerak cepat ke arah reruntuhan. Begitu juga Ki Anam sudah mengeluarkan lelembut dari leweng Awi Kolot dan telaga mayit mengikuti ular Ki Sanca. Awas Gam, teriak Budi. Satu tangan berukuran besar penuh bulu hitam tiba-tiba muncul di belakang tubuh Gama. Sert. Sayatan pisau Budi langsung memisahkan tangan itu dengan tubuh hitam berukuran besar dengan bulu-bulunya. Mulut sosok itu hanya tertawa lebar, kemudian menghilang begitu saja. Tidak mungkin kita terlihat, Bud, ucap Gama mulai merasa cemas. Ular besar Ki Sanca tiba-tiba menjauh dari reruntuhan yang akan Gama dan Budi dekati. Begitu juga makhluk yang diperintah Ki Anam. Ki, apa yang terjadi? Tanya Gama. Apalagi ya sudah berkejaran dengan waktu ketika Danan, Cahyo dan Kimbul sedang mengalihkan perhatian Raden Sengguni. Jin Kala Ireng, penjaga runtuhan itu Gama, jawab Ki Sanca. Mereka yang mengabdi pada Raden Sengguni. Itulah kenapa sosok barusan dapat melihat kalian berdua. Kekuatan dari prasasti itu yang membuatnya seperti itu. Tambah Ki Anam dengan ajian penglihatannya pada tumpukan reruntuhan yang terus ia tatap dengan tajam. 3 kali hentakan kaki berwujud besar terdengar dari reruntuhan itu. Ketika baru saja Gama memastikan semua perkataan Ki Sanca dan Ki Anam, seketika membuat Meong Hideng mengusapkan kepalanya ke arah kaki Gama, seperti sudah ingin cepat untuk mendapatkan perintah. Tidak ada cara lain, ucap Budi tiba-tiba, ketika secara bersamaan melihat wujud besar penuh bulu hitam itu menampakkan wujudnya di hadapan mereka semua. Alas wingit saja aku jaga, apalagi runtuhan ini untuk sang Raden Sengguni, teriak seseorang yang bersembunyi di balik tubuh wujud besar itu. Keluar kalian semua dari alas wingit. Aku Birawa memerintah kalian semuanya, teriaknya dengan lantang. Dari arah samping tubuh besar penuh bulu,
Birawa menampakkan wujudnya di hadapan Gama dan Budi sambil tersenyum meremehkan. Seketika sebuah gerbang dari celah gelap malam itu terlihat jelas bersamaan asap tebal putih. "Bahaya ini Gama," ucap Ki Anam. "Gam," bisik Budi. "Tanpa harus tahu Raden Sengkuni yang akan membunuh Raden Muda tidak tahu diri itu, akan aku bawa mayat kalian ke hadapan Raden Sengkuni," teriak Birawa terus melangkah mendekat ke arah Gama sambil diikuti puluhan demit alas wingit. "Kita lihat mayat siapa yang akan ada di hadapan Raden Sengkuni," tegas Budi. Ia tidak akan pernah mengkhianati ucapannya sendiri dan tidak akan berjumpa dengan rasa puas sebelum ucapannya itu membuahkan bukti. Jin Kalaireng terus berada di dekat tubuh Birawa yang semakin mendekat ke arah Gama. Karena tidak ingin mereka mendekati reruntuhan Astana Giri Danyang yang menjadi tujuan Gama dan Budi. "Sekarang Bud, cepat," bisik Gama dengan tegas, tidak ingin membuang waktu lebih banyak. Apalagi Kimbol, Dana, dan Cahyo harus terus bertarung dengan makhluk-makhluk yang lebih kuat akibat prasasti di dalam reruntuhan itu. Tanpa menjawab ucapan Gama, Budi langsung melangkah dengan tatapan dinginnya. Namun Birawa seperti enggan berhadapan dengan Budi. Ia lebih memilih memerintah demit alas wingit yang maju terlebih dahulu. "Kalau begitu, akan kubuang-buang waktu Gam. Aki mohon izin," ucap Ki Sanca kembali menjatuhkan tongkat di tangannya untuk mengeluarkan ular menghabisi demit alas wingit atas perintah Birawa. Raden Sengkuni hanya satu kali membalikkan tubuhnya ke arah samping belakang reruntuhan. Karena mengetahui Birawa sudah hadir untuk menghadang Gama dan Budi. Atas kepercayaan pada kesaktian Birawa itu, Raden Sengkuni lebih tertarik menghabisi Kimpul. "Jaga diri kamu Gam, Aki akan pastikan di dalam reruntuhan itu," ucap Ki Anam yang akan melihat lebih jauh dengan penglihatannya. Gama yang langsung paham langsung membaca amalan dalam hatinya sambil menunggu keadaan yang tepat ke arah Budi. Hanya satu kali pukulan tangan Budi mengenai demit yang dikeluarkan Birawa dari gerbang alas wingit. Pukulan yang membuat Birawa malah tertawa kencang. Sisanya, ular-ular berukuran besar yang diperintah Ki Sanca langsung menghadapinya untuk menahan demit alas wingit. Seketika Budi langsung berhadapan dengan Birawa yang di sampingnya terus dijaga oleh Jin Kalaireng. "Terlalu pecundang berlindung di ketiak Jin," teriak Budi. Ucapan Budi langsung memancing emosi Birawa karena merasa diremehkan. Ketawa kencangnya tiba-tiba berhenti seketika. "Bajingan," teriak Birawa langsung berlari ke arah Budi. Budi yang sudah bersiap dengan serangan Birawa hanya menatapnya dingin. Satu kali pukulan Birawa dapat ia hindari. Bukan kepalan kuat tangan Budi yang mendarat di wajah Birawa, melainkan tangan Jin Kalaireng yang menghantam ke bagian wajah Budi hingga ia seketika terjatuh cukup jauh. "Ternyata tidak sulit untuk membunuh kalian," teriak Birawa berjalan ke arah Budi. "Satu persatu mayat kalian akan melengkapi kutukan itu semakin berjaya di tangan Raden Sengkuni," tegas Birawa sudah memerintah Jin Kalaireng itu ikut mendekat. Budi terus mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Bahkan ia tidak menyangka pukulan Budi itu dapat membuat darah keluar dari mulutnya. Sudah hampir 3 kali pukulan Jin Kalaireng yang menyiksa keadaan Budi semakin terpojokkan. Namun Budi terus saja membaca keadaan, tidak ingin pertarungannya itu memakan waktu yang lama. Dalam pertarungan, mengalah bukan berarti kalah. Gunakan waktu terpojok kamu untuk membaca situasi, untuk meraih kemenangan, Bud. Kendalikan emosi kamu itu, kunci pertamanya itu. Seketika, ucapan Mang Idim tersirat dalam pikiran Budi ketika tempo hari melatih ilmu bela diri Budi, hingga ia mengetahui sebuah cara yang paling ampuh yang akan segera ambil. Cuma segini kemampuanmu setelah mengacau di atas tanah ini, bajingan, teriak Birawa semakin angkuh manakala melihat keadaan Budi sudah melemah dan semakin terpojok. "Kalian bukan apa-apa tanpa bantuan sosok-sosok itu," ucap Budi memaksakan dirinya berbicara untuk semakin memancing amarah Birawa. "Sekarang habisi,"
Teriak Birawa memberi perintah pada jin kala ireng. Suruhan Birawa membuat sosok berbadan besar dengan penuh bulu hitam itu semakin bergerak liar ke arah Budi. Ia tidak bisa menolak perintah Birawa, melainkan hal itu yang membuatnya senang akan mendapatkan mangsa sebuah nyawa. Bruk. Pukulan terakhir dan satu kali tendangan mendarat di tubuh Budi yang semakin terpental mundur. Namun Budi sudah sedikit menganggukkan kepalanya ke hadapan Gama dan Ki Anam. Tangan kiri Budi mengelap darah yang perlahan keluar dari mulutnya. Tamat riwayat Budi, Gam, bisik Ki Anam melihat keadaan Budi yang semakin terdesak. Seharusnya tidak. Mereka terus mengalihkan Raden Sengkuni, tegas Ki Sanca, sangat yakin dengan langkah yang akan Budi lakukan. Laksanakan tugas Aki dengan cepat. Danan, Cahyo, dan Kimpul sudah menunggu di pertarungan mereka. Budi urusan Gama, Ki, tegas Gama. Darah yang terus keluar dari mulut Budi membuat Birawa berada di atas angin. Dengan kemenangannya yang tidak akan lama lagi membuat Budi tidak bernyawa. Namun tangan kanan Budi sudah bergerak ke arah belakang pinggangnya dengan perlahan tanpa disadari oleh Birawa. Biar aku yang terakhir menggorok lehernya. Minggir, teriak Birawa hingga jin kala ireng sedikit mundur dari tubuh Budi. Birawa sudah tidak sabar untuk membawa mayat Budi dan Gama serta dua lelaki tua yang ia pikir akan semakin mudah menghabisinya dengan cepat, hingga senyum kebanggaan terlihat dari bibirnya. Dan segala kesakitan akan segera ia dapatkan dari Raden Sengkuni. Dari kejauhan, Raden Sengkuni hanya memberikan perintah kepada Birawa agar dengan cepat menghabisi Budi, karena ia tidak ingin larut terlalu lama dalam pertarungan malam ini. Mati kau, tegas Birawa sambil tubuhnya sedikit berjongkok dan mengeluarkan pisau di samping pinggangnya. Sert, sert, sert. 3 kali sayatan pisau andalan Budi mendarat di kedua kaki Birawa. Sayatan yang cukup dalam hingga menyentuh bagian daging dan tulangnya. Kring, kring, kring. Suara gelang gengge berbunyi dari arah Gama, membuat tatapan melotot Birawa bukan hanya karena menahan rasa sakit, namun ia mendengar suara langkah jauh lebih besar dari arah jin kala ireng yang sedang mendekat ke arahnya. Seketika ia melihat Meong Hideng yang mendekat. Biadab, teriak Birawa sambil menahan rasa sakitnya. Sret. Giliran satu kali sayatan Meong Hideng menghujam di leher jin kala ireng. Bak secepat kilat hingga kepalanya terpisah. Kemudian sayatan itu mendarat di bagian tangannya, membuat sosok penuh bulu hitam nan besar itu terdampar seketika. Satu kali pijakan telapak kaki Meong Hideng membuat kepala jin kala ireng masuk ke dalam tanah beserta bulu hitam nan lebatnya. Baru saja tubuh Birawa semakin tertunduk di dekat kepala Budi, dengan cepat Budi menutup bagian mulut Birawa sekuat tenaga. Leher siapa yang akan lepas dari tubuhnya? Dan mayat siapa yang akan dilihat Raden Sengkuni? Bisik Budi di dekat telinga Birawa, membuat pandangan mata Birawa sangat ketakutan. Ia tidak percaya bahwa lelaki gondrong dalam keadaan tersudutkan itu mampu membuat ia bertekuk lutut dalam hitungan detik. Beberapa kali sayatan pisau kembali menghujam bagian kaki Birawa tanpa ampun, membuat ia teriak sekencang mungkin dengan urat-urat di lehernya semakin kencang. Namun suara teriakan itu seolah sia-sia karena tertahan dekapan tangan Budi. Bud, sudah, ayo cepat. Mereka sudah mengetahui getaran langkah Meong Hideng, tegas Gama sambil melihat keadaan Birawa yang jauh lebih mengenaskan. Budi menganggukkan kepalanya. Gama melangkah terlebih dahulu dan sudah tahu apa yang akan diperbuat Budi selanjutnya. Begitu juga Ki Sanca dan Ki Anam yang hanya menggelengkan kepalanya, tidak dapat mencegah tindakan Budi pada Birawa selanjutnya. Sret, sret. Mata Birawa seketika terpejam, ketika leher Birawa seketika terpisah dari tubuhnya, dan Budi biarkan begitu saja bergeletak. Rasa yang sama yang harus ia rasakan, seperti kutukan yang dirasakan Murni dan malapetaka yang mereka tabur ke desa-desa, ucap Budi, membuat Gama hanya mengangguk sambil melihat ke arah mayat Birawa dalam keadaan mengenaskan ketika ia sudah sampai di dekat reruntuhan Astana Giridanyang. Biarkan saja mayatnya tergeletak di situ, tegas Budi.
Di dalam, Gam, ucap Ki Anam. Pecahkan dulu reruntuhan itu, tambah Ki Sanca. Mahbud, satu kali lagi, kata Gama. Budi yang baru saja terpuaskan dengan menghabisi Birawa dan dengan sisa tenaganya hanya mengangguk. Lalu ia berlari ke arah reruntuhan itu. Gama masih memperhatikan sekitar. Semua pertanda dalam mimpi yang menggambarkan Murni diseret oleh Baron yang sudah mati. Kini semuanya terpampang jelas di hadapannya. Tidak salah lagi di sana tempatnya, ucap Gama. Ingat Murni diseret bak binatang ketika tubuhnya terlikat kutukan sarebu lelembut. Bruk, Gam, teriak Budi membuyarkan pandangan Gama. Cepat, sekarang masuk, lanjut Budi. Bersama angin kencang tiba-tiba keluar dari arah reruntuhan. Satu kali pukulan dan tendangan kakinya Budi mampu menggeserkan satu batu besar hingga reruntuhan itu terpecah. Raden Sengguni yang menyadari hal itu baru saja akan bergerak ke arah mereka berdua, namun dengan cepat dari kejauhan ditahan oleh serangan Kimpul, sehingga ia tidak punya sedikit waktu pun untuk bergerak. Aku jaga di sini, cepat, ucap Budi semakin tergesa-gesa membuka jalan untuk Gama kembali menyingkirkan reruntuhan di hadapan Gama. Gama langsung berjalan ke satu arah yang ditunjuk oleh Ki Anam dari kejauhan, sementara ular-ular Ki Sanca terus berkeliling untuk menjaga Gama di luar tidak jauh dari posisi Budi berdiri. Dan Ki Anam sudah memastikan keberadaan prasasti itu. Ayo cepat, ucap Gama mengajak Meong Hideng terus mengikuti langkahnya. Beberapa batu-batu reruntuhan itu Gama pijak hingga ia tertuju pada sebuah batu paling besar yang berdiri tegak di tengah-tengah reruntuhan. Tidak salah itu, bisik hati Gama, semakin melangkah dengan cepat. Kedua bola mata Gama langsung disuguhkan sebuah batu yang terdapat ukiran tulisan yang baru pertama kali ia lihat. Semakin mendekat, malah terlihat jelas sebuah dinding di balik batu yang jauh lebih besar. Dinding, ucap Gama terbata-bata. Kulit dahi Gama semakin mengkerut. Pandangan matanya tertuju pada satu dan dinding. Begitu juga dengan Meong Hideng yang mengusapkan kepalanya pada bagian kaki Gama bak menunggu perintah. Teu kudu bingung, Gam. Eta salah sahiji jeung lobana aksara mantra-mantra nu dileuwih bahaya mun digunakeun ku jalma nu haus kakuasaan. Suara kilang samana tiba-tiba Gama dengar. Termasuk mantra kutukan. Bener, mantra nu nyieun musuh-musuh maneh leuwih kuat, hancurkeun ayeuna keneh. Setelah Gama memastikan semua aksara yang tidak bisa ia baca, memastikan dengan tulisan ukiran di dinding dan batu besar, Gama langsung memejamkan matanya. Satu kali tarikan nafas bersama gelang gengge yang sudah berada di tangannya itu perlahan digerakkan, karena tidak mungkin ia dapat menghancurkan prasasti dengan cepat tanpa bantuan Meong Hideng. Kring, kring, kring. 3 kali hentakan kaki Gama membuat Meong Hideng kembali berubah wujudnya. Bruk. 1 kali pijakan kaki Meong Hideng dan terkaman kakinya membuat prasasti yang terdapat aksara ukiran itu hancur lebur dengan seketika, dan terdengar suara ledakan yang begitu kencang. Gama, cepat, cepat keluar Gam. Cepat jemput Gama, Bud, sahut Ki Anam. Jangan sampai tertimbun runtuhan itu, lanjut Ki Sanca. Budi tergesa-gesa menjemput Gama, karena hancurnya prasasti itu bersamaan dengan hancurnya reruntuhan batu. Apalagi keadaan berbahaya yang sudah ia lihat dari luar. Bahkan Gama sudah merasakan sebuah panas kobaran api. Cepat Gama. Dengan cepat Gama berlari menginjak reruntuhan bebatuan, menghindari beberapa batu-batu yang berterbangan untuk segera menuju ke arah Budi. Sementara Ki Anam dan Ki Sanca sudah perlahan mundur setelah Gama melihat di bawah awan hitam yang semakin pekat itu terlihat kobaran api. Apa yang terjadi, Bud? Tegas Gama baru saja keluar dari reruntuhan Astana Giridanyang. Raden Sengguni mengamuk. Cepat, jawab Budi. Ki, selamatkan diri kalian. Pasti mereka akan mengincar Aki juga, jawab Gama. Cepat bergabung kembali dengan mereka. Cepat, amukan Raden Sengguni bakal semakin menggila. Jangan cemaskan keadaan Aki, perintah Ki Anam yang sudah membaca keadaan semakin memburuk. Kobaran api yang pernah meluluhlantakan Leuweung Rawa Sukmo sebelumnya kini kembali terlihat berkali-kali lipat lebih besar.
Amukan Raden Sengkuni terus membuat medan pertempuran hangus terbakar. Begitu juga Kimpul, Danan dan Cahyo sudah berlahan menjauh. "Budi, sudah biarkan saja," tegas Gama. "Maaf Gam, ini harus aku bawa," jawab Budi. Gama hanya menggelengkan kepalanya. Ketika Budi masih sempat menyeret mayat Birawa menuju Danan, Cahyo dan Kimpul. "Kalian tidak akan selamat." Sementara itu, Raden Sengkuni berteriak setelah mengetahui bahwa prasasti di dalam reruntuhan Astana Giridanyang itu hancur lebur, sambil terus mengeluarkan api dari punggungnya. Kobaran api itu dengan cepat melahap apapun di medan pertarungan. "Bud, sudah jangan, ini bahaya," tegas Gama. "Biar Raden Sengkuni tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ini untuk rasa terima kasih juga kepada Danan, Cahyo dan Kimpul yang sudah mengalihkan perhatian Raden Sengkuni barusan, Gam. Hadiah untuknya," jawab Budi malah berbalik arah menuju Raden Sengkuni berada. Gama hanya menepuk pundak Budi agar segera menuntaskan keinginannya itu dan segera mendekat ke arah Danan. Tangan kanan Budi menyeret tubuh Birawa dan sebelahnya lagi membawa kepala Birawa. Ia melangkah melewati beberapa kobaran api hingga ia saling berhadapan dengan Raden Sengkuni. "Selanjutnya adalah tubuh kepala dan tubuhmu," ucap Budi dengan tatapan dingin ke arah Raden Sengkuni, kemudian melemparkan tubuh dan kepala Birawa ke hadapannya. Raden Sengkuni hanya menatap heran ke arah Budi dengan rambut gondrong dan wajahnya sudah banjir keringat. Ia baru saja sadar bahwa rencana Danan, Cahyo dan Kimpul yang berhasil mengelabuinya agar Budi dan Gama menghancurkan prasasti, bahkan Birawa yang dipercaya menjaga tempat itu, harus berakhir dengan mengenaskan. "Bajingan, biadab!" teriak Raden Sengkuni. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semua, mohon maaf kalau ada salah eja dalam bahasa Sunda atau dalam pengucapan saya, mohon maaf. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.